pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pada tanggal 4 Januari 1944, invasi Amerika Serikat diluncurkan. Mereka adalah komposit 5307, unit sementara yang ditempatkan di bawah komando Brigadir Jenderal Frank Merrill. Mereka terdiri dari 3.000 relawan pejuang hutan dengan misi untuk menyelinap di belakang garis musuh dan menghancurkan basis utama pasukan Jepang di Burma Utara. Mereka bergerak dalam 3 bagian, di mana mereka berhasil membuat jalan tidak terdeteksi melalui 200 mil dari wilayah Jepang. Dan setelah 3 bulan di hutan paling kejam di dunia, mereka semakin dekat dengan tujuan, yakni merebut kembali Burma. Kisah ini tertuang dalam film berjudul Merrill's Marauders yang diproduksi pada tahun 1962. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Cerita bermula saat pasukan utama mulai menyeberangi sungai, hingga mereka pun bersembunyi saat mengetahui jika ada pesawat Jepang yang berpatroli. Setelah pesawat berhasil melintas, mereka lanjut menempuh perjalanan. Dia bernama Frank Merrill, di mana ia langsung mengontak Letnan Kolowis selaku penjaga kiri, bahwa pasukan mereka tidak terlihat oleh pesawat Jepang. Kolowis juga melaporkan bahwa terdapat 300 musuh yang tak jauh dari tempat mereka, di mana Merrill meminta mereka untuk selalu menghindar dan tetap tidak terlihat oleh musuh. Begitupun penjaga kanan yang dipimpin oleh Letnan Stock diminta untuk segera menyeberangi sungai setelah penjaga kiri berhasil melewatinya. Pasukan Amerika pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa mereka memprediksi bahwa Jepang telah mengincar dan langsung menyerang hingga beberapa pasukan berakhir tumbang. Saat itu juga Merrill dan pasukannya kembali mundur. Begitupun pasukan bagian kanan gagal untuk menyeberangi sungai. Hingga kemudian ia memerintahkan tim untuk segera meledakkan senjata milik Jepang. Pasukan pun langsung membagi tugas. Bullseye akan menangkap penembak, sementara Tony bergerak dengan granat asap dan menggunakan teknik frag, yakni pasukan akan maju setelah ledakan terjadi. Lantas mereka menyerang sesuai dengan rencana awal, menembaki pasukan Jepang dan terus bergerak lebih dekat. Strategi itu pun berhasil membuat Jepang tak mampu membendung serangan, hingga tempat tersebut berhasil mereka kuasai. Lepas penyerangan itu, satu prajurit yang bernama O'Brien terluka, namun tidak begitu parah. Stock pun langsung meminta rekan mereka untuk segera menjemputnya. Dan setelah jalan sudah aman, mereka kembali bergerak dengan formasi awal, terpisah ke dalam 3 bagian. Merrill pun menyampaikan pada pasukannya bahwa Jepang sudah mengetahui keberadaan mereka. Hingga kemudian Stock mengabari bahwa pasukan belakang dicegat oleh tentara Jepang. Hal tersebut membuat Merrill meminta mereka bertemu di tempat yang sudah dituju. Mereka pun kembali bergerak untuk ke tempat tujuan. Hingga di titik pertemuan, Merrill menanyakan kondisi O'Brien kepada sang dokter, bahwa ia bisa diselamatkan jika cepat diterbangkan kembali ke India. Singkat cerita, mereka tiba di daerah Walabum, tempat yang menjadi tujuan mereka setelah mengarungi perjalanan yang panjang. Stock pun langsung memerintahkan Bullseye untuk maju, di mana ia segera menumbangkan 1 orang pasukan Jepang. Dan saat mereka terus ke depan, depot persenjataan Jepang sudah terlihat, ditandai dengan truk besar yang mengangkut berbagai persenjataan. Mereka pun langsung melakukan penyerangan sampai truk itu hancur berkeping-keping. Ledakan itu pun disusul oleh mereka yang menyerbu secara bersama-sama, hingga korban jiwa banyak yang jatuh karena musuh tak cukup persiapan. Dan setelah berhasil meledakkan gudang amunisi, Merrill langsung memerintahkan mereka untuk kembali menyerang hingga baku tembak terjadi semakin sengit. Senjata mesin diturunkan dan langsung menghanguskan tempat tersebut dalam beberapa saat.
Setelah berhasil menguasai Walabum, mereka istirahat dan gantian berjaga. Di mana Bulsey bertanya kapan mereka akan pulang, dan Kolowis pun menjawab jika mereka harus menunggu sampai pasukan Inggris datang. Tak lama kemudian, Stock melaporkan pada Merrill bahwa 8 prajurit telah tewas akibat pertempuran tadi. Stock pun menanyakan kapan pesawat ambulans tiba untuk mengangkut yang terluka, di mana ternyata pesawat gagal datang lantaran ditembak jatuh saat di Myitkyina. Selepas itu, mereka kedatangan pasukan Inggris, dan saat ditanya tujuan mereka selanjutnya, sang kapten menjawab jika mereka akan pergi ke Myitkyina, yang kurang lebih masih 500 mil lagi jauhnya. Kemudian Jenderal Inggris yang bernama Stilwell menemui Merrill. Ia berkata bahwa Merrill dan pasukan Amerika harus segera menguasai Myitkyina. Namun baginya, Myitkyina merupakan misi Inggris, karena pasukannya sudah banyak yang terserang penyakit. Mereka menderita malaria, tipes, disentri, maupun kelelahan secara psikologis. 3 bulan berada di tengah hutan, menempuh perjalanan 125 mil, benar-benar menguras mental mereka. Dan untuk melanjutkan perjalanan 500 mil, rasanya bukan saja tidak adil, namun sangat mustahil karena mereka masih harus melakukan perlawanan sengit. That's my big nightmare, Frank. Namun Stilwell hanya bisa mengandalkan Merrill dan pasukannya, karena Myitkyina menjadi satu-satunya jalur yang bisa membawa mereka menguasai Burma, agar mencegah Jepang bersatu dengan Jerman. Dan setelah berbagai pertimbangan, Merrill pun memanggil Stock untuk menemuinya, di mana ia berkata bahwa Stock harus membawa pasukan yang bergerak ke wilayah Saduzub. Dan meskipun Dr. Bannister menyarankan Merrill untuk menyampaikan kebenaran tentang Myitkyina, ia memilih untuk menyembunyikan agar pasukan tidak merasa kecewa. Waktu terus bergulir hingga perjalanan mereka berhenti ketika melewati rawa-rawa. Bahkan mereka harus beristirahat di antara semak-semak setinggi pinggang. Barney pun melaporkan bahwa kondisi batalion kian parah. Mereka mulai kehabisan makanan, dan jumlah yang sakit juga semakin bertambah. We're hurting, Frank. Sang dokter selaku orang yang terus mendampingi Merrill melihat adanya sebuah gelagat aneh. Ia pun memeriksanya dan mengetahui jika selama ini Merrill menderita penyakit jantung. Ia merasakan itu sejak lama dan memilih untuk menyembunyikannya, serta meminta Bannister merahasiakan hal ini pada siapapun. Doc, you keep this under your hat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba pasukan Jepang menghadang dari tempat yang tersembunyi. Kontak senjata pun kembali terjadi hingga pasukan Jepang berhasil mereka lumpuhkan. Tak lama kemudian mereka berhasil tiba di tempat tujuan, yakni depot kereta api milik Jepang, di mana wajah gembira sangat tergambarkan karena sebentar lagi pesawat akan menjemput mereka untuk pulang. Namun seketika raut itu berubah saat Merrill memerintahkan mereka untuk kembali bergerak melintasi rawa, di mana mereka mengira perjalanan mereka cukup sampai di sini. Namun Merrill memilih menyembunyikan itu semua. Dan meskipun semuanya sudah sangat kelaparan, mereka harus cepat bergerak karena parasut Jepang akan segera mendarat di sini. Dan saat parasut benar-benar turun, seorang prajurit nekat menunggu di sana dan berniat mencuri bahan makanan yang barusan dijatuhkan. Hingga tiba-tiba pasukan Jepang langsung menembaknya. Sementara itu, tentara Amerika tiba di pangkalan kereta api dan langsung melakukan penyerangan. Perlawanan pun terjadi sangat alot, meskipun pasukan Amerika sudah kehilangan banyak tenaga. Dan karena musuh tidak mengetahui pergerakan mereka, banyak dari pasukan Jepang yang berakhir tumbang. Namun tak hanya dari pasukan Jepang, tentara Amerika juga banyak yang menewaskan korban. Hingga setelah penyerangan tersebut, mereka langsung beristirahat di perkampungan warga, di mana penduduk berbaik hati membiarkan mereka meneduh, bahkan juga memberikan makanan. Tak lama kemudian, Jenderal Stilwell mengirimkan pesan bahwa 3 divisi Jepang telah menyerang India, dan ia pun menyerahkan keputusan pada Merrill untuk berhenti di sini atau lanjut menyerang Myitkyina. Jelas Merrill berada di ambang kebingungan, namun Bannister menyarankan untuk berhenti, lantaran kondisinya sakit dan pasukannya pun sudah lelah berjuang. Namun bagi Merrill, sebagai seorang pemimpin, penting baginya untuk membawa pasukannya menuju kemenangan.
Berselang dari itu, Stock menugaskan beberapa prajurit untuk mengecek radio, keamanan, dan mengambil beberapa amunisi. Di mana Bullseye justru menolaknya dan meminta Merrill yang mengambilnya sendiri. Namun saat itu juga, Stock menonjoknya karena sikap tersebut tidak mencerminkan seorang prajurit. Mereka pun sama-sama sadar dan berbaikan karena situasi ini bukanlah semata-mata keinginan mereka, tapi untuk kepentingan bersama. I didn't mean it. I didn't either. Lepas dari sana, Stock langsung menemui Merrill untuk meminta izin mengumumkan kapan pasukan bisa pulang. Tapi lagi-lagi, Merrill mengatakan hal yang tak bisa diterima, bahwa ia baru saja mengirimkan pesan jika telah setuju untuk berangkat ke Myitkyina. Hal tersebut membuat Stock langsung membantahnya bahwa prajuritnya bukannya tidak mau, melainkan sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Namun setelah melihat respon Merrill yang tidak peduli sama sekali, Stock berkata bahwa Merrill tidak menganggap mereka sebagai manusia, melainkan hanya sepasang kaki untuk berjalan, bahu untuk membawa tas, dan tangan untuk memegang senapan. Ucapan itu jelas sangat menamparnya, namun sebagai seorang pemimpin, ia harus bisa tega dan bisa menyakiti orang lain, karena musuh terkadang berasal dari diri sendiri. You have to hurt people. The enemy and sometimes your own. Dan karena permintaan Stock ditolak, suka tidak suka, pasukan Amerika kembali menempuh perjalanan. Mereka melewati berbagai tebing yang curam, disengat oleh panas mentari siang hari, dan bulir peluh yang bahkan sudah menembus ke pakaian mereka. Go on, Posty. Yes, sir. Hingga kemudian mereka berhenti saat Eleanor, nama kuda dari milik Mully, jatuh karena sudah kelelahan membawa beban. Calloway pun berniat untuk menembaknya karena mempersulit jalan mereka. Namun Mully melarangnya karena Eleanor cukup berarti baginya. Bahkan saking sayangnya, ia rela menggantikan posisi seekor kuda untuk mengangkat beban tersebut. Mereka pun lanjut melewati tebing demi tebing, berjuang dengan langkah yang lemah sampai satu orang terperosok dan dipastikan tidak selamat. Hingga setelah melewati perjalanan yang panjang dan terseok-seok, Myitkyina sudah di depan mata mereka. Mully pun berhasil membuktikan bahwa ia mampu sampai di atas meskipun akhirnya ia tak mampu lagi untuk bertahan. Over yonder is Myitkyina. Request General's permission to bury my man here. Kemudian saat malam tiba, pasukan Jepang sudah memantau pergerakan tentara Amerika. Mereka yang masih turun dari perbukitan langsung dijatuhkan artileri hingga berlarian dan menewaskan banyak korban. Radio! Find out if Battis has been hit! Mereka pun cepat-cepat mencari tempat perlindungan, di mana serangan kali ini sangat tidak terduga dan berhasil mengacaukan formasi mereka. Ledakan terus-menerus menghantam hingga yang masih hidup berlindung di antara bebatuan, karena hanya itulah satu-satunya tempat yang bisa melindungi mereka. Dan setelah ledakan mereda, mereka mulai merayap, mencoba menghadang pasukan Jepang yang memanfaatkan situasi saat gelap. Bahkan masih sangat sulit mengenali musuh ataupun teman sendiri, mereka berhasil menumbangkan pasukan Jepang. Sementara itu, Merrill berhasil bersembunyi di sebuah tempat yang aman bersama operator radio. Stock pun datang dan melaporkan bahwa akan ada banzai saat fajar, atau berarti Jepang akan menyerang saat pagi nanti. Hal itu pun disampaikan kepada rekannya bahwa mereka tidak diperkenankan untuk tidur sampai pagi. Singkat waktu saat pagi tiba, mereka sudah siap pada posisi. Hingga kemudian puluhan pasukan Jepang muncul dan berlari ke arah mereka. Seketika pasukan Amerika langsung menyerang secara bersamaan. Mereka tak hanya menggunakan senapan, tapi juga sisa-sisa granat yang mereka punya. Perlawanan pun terus maju hingga tempat persembunyian Merrill diserang. Bahkan mereka semakin mendekat hingga tembakan sudah tak mampu lagi untuk mereka bendung. Alhasil mereka saling pukul dan melakukan perlawanan dengan menggunakan benda apapun yang mereka bawa. Dan pada akhirnya pasukan Jepang menarik diri dan berhasil mereka kalahkan. Jelas hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi Merrill, karena ternyata Jepang memutuskan mundur karena ingin mempertahankan lapangan terbang, satu-satunya tempat yang tersisa. Ia pun langsung menugaskan siapapun yang masih bisa mengangkat senjata untuk kembali bergerak ke lapangan terbang.
Bahkan saran dari sang dokter pun diabaikan begitu saja. Merrill tetap keras kepala memerintahkan mereka untuk berdiri meskipun pasukannya sudah babak belur. Hingga tiba-tiba ia pun jatuh karena terkena serangan jantung. Stock pun berdiri memerintahkan pasukan untuk bergerak, di mana sebuah kemustahilan mereka masih mampu berdiri setelah peperangan yang sangat memakan tenaga. Dan dari 300 tentara, hanya 100 orang yang tetap beraksi. Myitkyina pun berhasil mereka kuasai. Dengan demikian, mereka dijuluki perampok Merrill. Merrill's marauders were demobilized and thus ceased to exist. Kisah ini menjadi sejarah besar bagi Amerika sendiri. Pertempuran tersebut menyimpan kenangan, sampai Presiden Amerika menjadikan tradisi yang dilakukan Angkatan Darat dan unit kebanggaan lainnya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.